hal-hal yang terjadi atas kedatangannya. Tapi saya percaya firman hari ini, karena saya cek, tidak banyak diberitakan oleh banyak pembicara. Karena saya kemarin itu minggu lalu diberitahu, Pak Abel ini tidak banyak diberitakan. Ayo, kitab Yesaya 7 ayat 14. Nah, ayat ini banyak diambil. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Amin. Kitab Yesaya itu ditulis di kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi. Kalau di total sampai sekarang sudah 2800 tahun. Nabi Yesaya sebelum Kristus lahir, yaitu Natal, itu sudah menubuatkan bakalnya ada kelahiran Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, yang dijuluki Immanuel, Allah beserta kita, yang saat ini kita rayakan. Kita rayakan Natal. Banyak sekali di luar sana merayakan Natal untuk jalan-jalan, untuk jingkrak-jingkrak di jalanan. Tidak ada Yesus yang diberitakan. Merayakan Natal, tapi bukan Yesus yang dirayakan. Betul, saudara? Lihat, di Monas sana, wah, nyanyi-nyanyi memang. Tapi apa yang diberitakan? Apa isi hati Yesus yang harus diberitakan? Ya, kitab Yesaya ini mengungkapkan, inilah. Lebih dari itu, kita seharusnya mengerti dan memahami apa arti dan makna Natal itu bagi kita saat ini. Hal-hal apa yang terjadi atas kedatangannya, itu yang harus kita mengerti saat ini. Itu adalah warisan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Supaya kita terus menerus, maksudnya supaya terus menerus, bukan hari ini saja Natal kita bersuka cita. Lebih dari itu, kita hari ini sukacita Natal. Setiap hari, ya setiap hari kita harus merasakan Natal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Itu Natal bukan hari ini saja. Setiap hari saudara merasakan Natal. Itu yang Tuhan inginkan, supaya saudara selalu ingat Natal, kedatangannya Dia. Dia datang bagi saudara dan saya, penyelamat dunia, sebagai keselamatan bagi umat Tuhan. Yang saya ambil di kitab Yesaya 25 ayat 1-10. Itu satu perikop itu terkandung, itulah keselamatan bagi umat Tuhan. Katakan amin. Nah, yang pertama, ada 3 warisan kedatangannya dalam hidup kita. 1, kehidupan yang kosong dipenuhkan, yang lemah dikuatkan. Saya bagi 2, kehidupan yang kosong dipenuhkan di ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Katakan amin. Apa itu kehidupan yang kosong? Kehidupan kosong itu artinya tidak ada Yesus dalam diri. Kalau saudara tidak ada Yesus dalam diri saudara, kosong ini. Pak, saya ini sudah ke gereja loh, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Saya sudah dibaptis loh, Pak. Nanti dengarkan. Hari ini saudara supaya terbuka. Mau tutup tahun. Nanti tanggal 28 saya khotbah lagi untuk fondasi, dasar. Untuk membangun iman saudara. Untuk menyongsong tahun 2026. Nanti awal Januari saya juga, Pak. Tetap. Nah, nanti saya awal tahun khotbah lagi untuk menghadapi tahun 26. Lihat saudara, kalau saudara jalani semua ini, saya percaya
tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada hambatan apapun yang terjadi di tahun 2026 bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Lihat, saya tidak perlu mengadakan ibadah kesembuhan mujizat. Dengarkan saja. Mendengar dengan benar, mendengar tentang Yesus, saudara pasti akan berubah. Katakan amin. Amin. Kehidupan kosong, tidak ada Yesus dalam diri, itu kosong. Apa makna kosong? Dipenuhkan. Yohanes 1 ayat 14 katakan, ini ayat yang sangat manjur. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita akan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Itu dipenuhkan, penuh kasih karunia dan kebenaran, sehingga ketika Yesus hadir, kehidupan kita benar-benar masuk dan diam dalam diri kita, berkemah dalam kita. Yesus masuk dalam padang gurun kita. Kita jalan di padang gurun, ada Yesus dalam diri kita, kita nggak akan terasa panas, nggak terasa haus, dan aman. Katakan amin. Banyak orang luar sana gak tahu, ngaku ada Yesus dalam diri. Lihat saudara. Nah, apa kehidupan kosong yang Tuhan penuhkan? Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus katakan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada simbol di sini, kelimpahan. Kehidupan yang kosong dipenuhi sama dia dengan kasih karunia dan hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Saya kasih satu contoh. Seorang artis, karena ini fenomenal artis ini. Artisnya siapa namanya? Ayo gambarnya. Nah, saya mau kasih gambarnya yang sangat fenomenal. Dia berdiri di atas lubang ada awannya, terus roknya yang jingkap ini. Anak saya ngamuk, Pak jangan Pak di gereja. Duh, ini yang foto fenomenal, dicarikan dia yang ini. Ini Marilyn Monroe. Dia hidup di tahun 26, lahir 1926, meninggalnya 62. Siapa yang nggak tahu Marilyn Monroe? Walaupun yang muda-muda ini pasti tahu siapa Marilyn Monroe. Dia itu kaya, cantik, artis terkenal, pemujaan banyak kaum hawa. Bahkan disinyalir presidennya Amerika pun kepincut sama dia. Karena tenarnya, cantiknya, dan semua ada dalam dirinya. Dia kaya, hidupnya di perumahan elit di Beverly Hills. Saudara tahu Beverly Hills? Nah, salah satu penyumbang dana ini sekarang ada di Beverly Hills, rumah sana. Dia punya rumah. Ini schoolmate lama saya, sekolah SMA. Dia tak omongin, langsung dia tak kasih itu. Untuk ini, gereja. Dia milih. Pak, saya mau kasih. Dia chatting saya. Ini dana ini ambilin sekarang. Itu bulan November. Karena awal-awal Desember dia mungkin ke Singapura punya rumah, Hong Kong punya rumah, Amerika di Beverly Hills, dia mobilnya Mercy, build up, ada fotonya saya. Ya ditinggal di sana, nggak bisa masuk Indonesia, mahal soalnya. Ya dia kasih, ini Pak, untuk apa? Dia sangat concern. Pak, saya mau ini dana untuk jemaatmu di GGC Petemon. Waduh, ini Pak Gembala ini sukacita ini. Dia kasih Petemon, bukan yang lain. Padahal saya juga rekomen yang lain, tapi dia Petemon. Nah, sekarang ini dia ada di sana, di Beverly Hills. Nah, Marilyn Monroe ini tinggalnya di sana, mewah sekali rumahnya. Tapi apa? Jiwanya kosong, hidupnya kosong. Dia tak pernah bersyukur. Terus disanjung terus dalam keduniawian.
Akhirnya apa? Depresi. Akhirnya nggak kuat, tewas. Makan obat overdosis barbituran tanggal 5 Agustus 62 di rumahnya yang super mewah. Tewas. Ya. Kurang apa dia? Apapun bisa. Orang laki siapapun bisa digait sama dia. Akhirnya kosong hidupnya. Masih muda, umurnya cuma 36. Inilah akibat dari kekosongan jiwa. Matius 12 ayat 44-45. Lalu ia berkata, ini iblis, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Orang Kristen, dia Kristen, kenal Yesus, mungkin sudah dibaptis, meninggalkan rumah yang kosong itu, dia kosong. Mungkin ke gereja ya, kalau kadang-kadang saja, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu iblis keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Tragisnya, banyak sekali kita jumpai di luar sana. Banyak orang merasa, aku ini orang Kristen. Aku orang Kristen. Marilyn Monroe pun Kristen. Juga saya mau catat waktu itu, waktu yang nggak mengizinkan, Elvis Presley itu pun Kristen itu. Dia orang Kristen, tapi tragis akhirnya meninggal juga muda. Nah, orang Kristen tapi kenyataannya tidak ada Yesus di dalam dirinya. Saudara cek saja, apakah saudara punya Yesus dalam diri saudara? Itu pertanyaan besar. Ini momen Natal. Kalau merasa kosong, ayo dipenuhi makna Natal ini. Yesus mau memenuhi semua kehidupan saudara. Jiwa yang kosong, artinya mereka mengenal Yesus. Mengenal Yesus, tahu, saya ke gereja kok, mengenal Yesus. Tapi Yesus yang tidak mengenal mereka, itu masalahnya. Mereka itu adalah penganut Yesus, bukan pemilik. Katakan amin. Mengerti katakan amin? Penganut dan pemilik. Saudara kalau penganut di gereja ini, ya kalau Natal datang, nggak datang. Tapi oleh saudara pemilik gereja ini, nanti tanggal 25 ya, 8 Pak ya. Ada sudah disepakat dengan saya, yang jemaat yang paling setia ada hadiah tanpa diundi. Saya sepakat, oke, disisikan. Jadi jemaat-jemaat yang setia itu nanti ada kebagian sendiri. Meskipun hari ini sudah dapat undian 28 tetap. Karena apa? Kami sepakat yang setia. Maka setialah dan berdoalah, tahun depan mungkin hadiahnya lebih banyak dan lebih besar lagi. Katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Gampang kalau saya tinggal ngomong kok. Ini gini. Menjelang harinya saya chat, Pak, jadi enggak? Loh, jadi. Tak transfer. Dapat lagi. Supaya apa? Hari ini sama tanggal 28 rayakan dengan sukacita. Amin. Karena dari mana? Dari jemaat untuk jemaat. Gereja itu begitu. Gereja dapat dari jemaat disalurkan ke jemaat. Katakan amin. Itulah gereja yang saya cintai, GGC Victory ini. Amin. Saya nggak mikir gereja-gereja besar apa artinya. Enggak. Karena saya tahu Yesus tidak menginginkan kita punya gereja yang megah, yang jemaatnya banyak. Enggak. Gereja yang betul-betul jemaatnya mengerti apa itu Yesus, siapa itu Yesus, dan berdampak di luar.
bisa memenangkan banyak jiwa. Percuma gedungnya banyak, gede banyak jemaatnya, tapi setelah ibadah keluar tanya, tadi ngomong apa? Embo. Itu sering bisa. Saya sering tanya kalau pulang gereja, tadi itu apa itu? Iya, lupa ya. Apakah itu kenal Yesus? Enggak. Ya. Penganut bukan pemilik. Surat Roma katakan, tidak memiliki roh Kristus maka bukan milik Kristus. Mengerti? Katakan amin. Ada enggak roh Kristus dalam dirimu? Kalau ada roh Kristus dalam dirimu, nanti dicek. Januari tanggal 4 itu. Ya, tanggal 4. Datang lagi, cek apakah benar. Di sana saya mau bicara tentang ketemu Yesus, hidupmu, cara hidupmu pasti berubah. Tidak akan tidak, pasti harus berubah. Dan bukan harus, dan pasti berubah kalau saudara sudah mengenal Yesus. Ada Yesus dalam diri saudara. Saya pun dulu, saya itu antikris. Saya benci Yesus. Saya benci. Saya nggak seneng kok. Istriku yang Kristen, aku enggak. Aku nggak mau. Dia ngajak saya ke gereja, ngamuk saya. Terus seperti Rasul Paulus. Saya benci orang Kristen dulu. Begitu saya dipanggil oleh Yesus, betul-betul saya dipanggil seperti Rasul Paulus. Di pesawat itu, panggil. Hidupku berubah. Karena aku mengerti siapa yang memanggil aku. Saya sangat menghormati Kristus. Hidupku jadi begini. Susah pasti, nggak mungkin. Ikut Kristen nggak susah, salah. Tapi setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Itu yang penting. Roh Kristus ada dalam dirimu. Inilah jawaban Yesus bagi mereka. Lihat, Matius 7 ayat 23 katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, maknanya yaitu kalian dan mereka kenal Yesus, tapi masalahnya Yesus mengenal mereka enggak. Itu masalahnya. Seringkali kita nggak ngerti. Maksudmu apa, Pak? Orang aku Kristen loh, Pak. Ini gini. Ya kalau yang baru-baru, yang baru datang, yang saya nggak kenal banyak ini, coba datang ke sini terus. Dengarkan apa yang saya beritakan. Saya berani katakan saya adalah seorang pekabar Injil anugerah dan kebenaran Yesus satu-satunya di Surabaya. Di luar ada gereja ngabarkan Injil anugerah. Ada. Gereja saya lama saya. Tapi saya tetap masih sering protes sama Pak Gembalanya. Pak Gembalanya, guru saya dulu. Pak kok kurang gini, Pak. Gospel of Grace and Truth ini, Pak. Kurang, Pak, tadi, Pak. Jemaatmu supaya tahu, this is the real gospel of grace and truth, not the law. Seringkali di luar sana gereja memberitakan law, hukum Taurat itu, perjanjian lama. Contoh satu, mungkin belum kenal, yang lain sudah tahu. Satu-satu ciri-ciri kalau mengabarkan law, hukum, hati-hati nih. Ini saya dengar sendiri loh di YouTube. Gembala gereja besar loh ini. Duduk dia ngomong, hati-hati jemaatku, saudaraku. Jangan sampai engkau menyakiti hati Tuhan. Nanti Tuhan marah loh. Nanti murka, kamu akan dibalas loh. Wah, kalau begitu celaka jemaatnya. Sungguhan celaka. Saudara yang mendengar sedikit ini, telah pikir, saya orang Chinese totok. Saya selalu ngomong Cengli. Cengli itu yang benar. Untuk Tuhan, juga untuk manusia. Kalau untuk manusia nggak benar, nggak percaya orang. Ngomong iman, nggak ngerti orang luar. Cenglinya, kalau Yesus Tuhan, yang dia maksudkan Tuhan, kalau masih bisa marah,
Yang percaya Tuhan masih bisa marah, bisa membalas, angkat tangan coba. Gak apa-apa. Jujur aja. Gak ada. Wah, sudah mengerti ya? Atau takut? Gak berani ngacung. Ngacung aja supaya tahu. Kalau saudara tahu, ini cak pepatah papa saya dulu. Orang yang pernah salah lebih baik daripada orang yang gak pernah salah. Orang yang pernah salah lebih baik daripada orang yang gak pernah salah. Kalau saudara pernah salah, saya pernah salah, saya akan sadar. Kalau Yesus masih bisa marah, membalas, ada di Alkitab, ada. Itu sudah usang. Kalau dia masih bisa marah, saudara ya, ngapain dia disalib? Ngapain dia dihukum? Ngapain dia dipukulin? Untuk menebus dosa saudara. Dia saja mengampuni, mengasihi saudara saat saudara masih berdalam dosa. Ngapain dia marah lagi? Dia nggak akan marah. Itulah yang sering dihantam sama orang luar, dijegal kabar Injil anugerah. Karena mereka nggak ngerti urut-urutannya. Nah sekarang saya kan nggak bisa menjelaskan. Kalau saudara sering datang sini, saudara pasti seperti jemaat yang tetap di sini pasti tahu apa yang pernah saya khotbahkan. Saudara nggak perlu takut. Woi, kalau dosaku diampuni, aku kan keluar bisa berbuat dosa lagi. Saya katakan tidak akan bisa. Saya ambil contoh saya nggak bisa. Saya mau berbuat dosa, nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau dipukulin orang dulu, nggak melawan saya. Nggak melawan saya. Kenapa? Saya ngerti siapa saya. Ada Yesus dalam diriku. Kamu nyakiti aku, kamu nyakiti biji mata Tuhan, kamu kena loh nanti. Biar alam yang membalas kamu, bukan Yesus. Alam, karena kamu sering nyakiti orang, kamu pasti nanti sakiti orang, itu alam. Biar tabur tuai. Saya nggak memberitakan tabur tuai. Kamu nyakiti aku, silakan. Padahal saudara, saya ini sabuk hitam loh. Saya ini murid saya 1000 lebih loh dulu. Ngajarin tiap hari, ngajarin orang berkelahi. Bela diri. Masa saya takut? Walaupun saya masih, ya kira-kira piro saya. Aku masih hampir 40. Iya. Hah? 40. Tambah 30. Saya sudah tua. Tapi aku nggak pernah takut. Ada Yesus dalam diriku, kamu nyakitin aku. Buktinya apa? Galatia 2:20. Hidupku bukan milik aku lagi, tapi Kristus yang dalam diriku. Ngapain aku takut? Kamu sakiti aku. Gak apa-apa. Jangan sampai saya ngomong. Kalau saya ngomong, gak tahu loh. Tanggung jawabmu sendiri. Bahwasanya apa yang ku katakan di hadapan Tuhan terjadi. Itu terjadi loh. Ada yang maaf. Moga-moga bukan karena omongan saya. Meninggal. Ada 3. Nyakitin saya. Gak lama meninggal, tapi saya gak tahu. Itu alam yang mencabut nyawanya dia, bukan aku atau Tuhan Yesus. Jadi saudara gak perlu membalas. Amin. Ya. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yesaya 35:3a. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Amin. Maka Yesus katakan, marilah kau datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berberat. Aku akan memberi kelegaan padamu. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungimu aku. Amin. Yesus memanggil orang lemah, bukan yang kuat. Kalau saudara kuat, Yesus sudah menguatkan, ya sudah. Tapi Yesus cari orang yang lemah supaya dikuatkan. Jadi kelemahan bukan penghalang supaya anugerah Yesus tercurah, enggak. Yang lemah bukan penghalang. Lihatlah seorang sosok Gideon. Gideon itu lemah, minder lagi. Suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri padanya. Lihat, firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau, Emmanuel. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Lihat. Apa jawabannya Gideon?
Ah Tuhanku, aku adalah yang apa akan ku selamatkan umat Israel? Apa? Aku ini kaumku paling kecil, aku suku Manasye, aku pun seorang yang paling muda di antara. Loh, minder. Tapi lihat, akhirnya hanya 300 pasukan. Dia mengalahkan ribuan orang Midian. Hanya berkata apa? Dia niup sangkakala, memecahkan buyung, teriak-teriak, muji Tuhan, ngomong, pedang bagi itu demi Tuhan dan demi Gideon. Wah, sana tusuk-tusukan sendiri. Perkemahan itu dibuat Tuhan kacau balau. Jadi terbukti kelemahan bukanlah rasa minder penghalang anugerah Yesus tercurah. Enggak. Saudara lemah, malah anugerahnya makin besar. Katakan amin. Itu yang lemah dikuatkan. Saya ada quote begini, katakan. Keyakinan pada pandangan dan pikiran yang salah dan keliru akan membuat Anda kalah dalam setiap pergumulan Anda. Keyakinan, pandangan, dan pikiran yang benar akan Yesus mendorong Anda untuk mengalami terobosan dalam hidup Anda. Kebenaran yang Anda percayai tentang keyakinan, pandangan, dan pikiran, itulah yang berkuasa untuk membebaskan Anda, sehingga yang lemah dikuatkan. Amin. Mazmur 105 katakan, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Katakan amin. Kedua, keyakinan, ketakutan dilenyapkan, mujizat dinyatakan. Ketakutan dilenyapkan, 354a. Katakanlah kepada orang yang berkawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Amin. Kepada Yusuf sebelum ada kedatangan Tuhan, Yusuf, jangan khawatir ambil Maria untuk menjadi, Matius 1 ayat 20. Jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak itu dalam Roh Kudus. Terus kepada Maria juga dikatakan jangan takut. Lukas 1 ayat 30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih anugerah di hadapan Allah. Amin. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terlambat nggak apa-apa. Daripada nggak datang, nggak apa-apa. Wah, kemarin Surabaya lumpuh, benar-benar lumpuh Surabaya kemarin. Kalau gini kan semangat. Bangku-bangku kosong penuh semua. Tapi nanti minggu depan juga begini kalau bisa. Amin. Saudara terima berkat Tuhan, anugerah. Kalau hukum Taurat, saudara bekerja, saudara berupaya baru mendapat. Kalau anugerah kan enggak. Anugerah itu saudara enggak kerja tapi mendapatkan. Loh, enak loh. Loh kok gitu loh? Enggak mau. Amin. Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Daud katakan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Buktinya apa? Amsal 29 ayat 25. Kalau saudara takut pada manusia, takut pada orang, manusia mendatangkan jerat. Tapi siapa yang percaya pada Tuhan dilindungi. Katakan amin. Ya. Saya lompat, ada ilustrasi orang yang takut, ada rasa takut. Orang percaya masih punya rasa takut. Lihat, saudara masih kalau ada masalah terus saudara takut, tidak baik. Jangan takut, karena Allah kita yang sudah menebus kita ada dalam diri saudara dan saya. Siapa lawan kita? Katakan amin. Gak ada yang lawan kita. Saya diteror banyak orang. Saya juga dimusuhi banyak orang. Tapi saya percaya ada Yesus dalam diriku. Siapa lawan-lawanku? Ada Yesus di backup saya. Di pengadilan pun orang dinyatakan gugur. Amin. Jangan takut. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran Yesus.
Jangan sudah ada Yesus dalam diri saudara, wah mentang-mentang terus nantang-nantang orang. Wah itu namanya konyol. Amin. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, lihat. Di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Katakan amin. Terus mujizat dinyatakan. Ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Katakan amin. Saat ini masih ada anggapan orang kalau mujizat itu dulu, atau pastor gede, atau gembala sidang, atau siapapun. Kalau saya ada pastor yang terkenal gede, sangat diurapi, saya suruh datang, saya nggak datang. Malah saya nggak datang. Karena apa? Bukannya saya sombong, bukannya saya melecehkan. Karena apa? Saya percaya ada Yesus dalam diriku. Aku pun biasa lakukan seperti yang dia lakukan. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Saudara pun bisa, katakan amin. Saudara pun bisa numpangi tangan orang sakit sembuh, katakan amin. Nanti tak buktikan. Ada kejadian, banyak kejadian. Lihatlah statement itu, orang ngomong, enggak, saya mesti didoakan sama Pak Gembala Sidang ini, aku mesti didoakan oleh pendeta ini atau pastor ini. Tak perlu saudara. Saudara pun bisa. Tangan saudara tumpang tangan. Karena apa? Yang menyembuhkan itu saudara atau Tuhan? Tuhan dong. Loh, tinggal numpangi tangan kok susah gitu loh. Seperti Yesus gitu loh. Kalau saudara punya Yesus dalam diri saudara, gampang kok Yesus. Apa mudahnya saya ngomong angkatan tilammu berjalanlah daripada uang umat pamet ngomong doa sih gak karuan. Gak usah. Yesus ngomong, susah apa ngomong angkatan tilammu berjalanlah. Orang itu berdiri jalan. Itu yang Yesus ajarkan bersama saya secara pribadi. Yesus cuma ngomong, yang nyembuhkan aku dan iman orang itu, katakan amin. Ini nubuatan Yesaya itu merujuk pada Yesus. Yesus katakan, ini aku yang menyembuhkan. Mata ini buta melihat. Lihat, waktu murid-murid Yohanes datang, tanya no, Yohanes ngomong, tanya no pada dia. Akhirnya Yesus ngomong apa? Omong sama Yohanes, yang kamu lihat, orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang buta kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati pun dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Katakan amin. Ini saya kesaksian. Saya katakan tadi ilustrasi anak Tuhan nggak perlu karena waktu. Ini saya mau beritakan saudara. Suatu hari saya diundang ke Banyuwangi. Khotbah di Banyuwangi, naik kereta sama istri. Semalam dang pagi tidur, baru tidur sudah di hotel itu ada bunyi. Duh si ibadah, baru mengetek ini ibadah siangnya makan, terus pergi lagi nggak tahu, nggak janji. Diajak kemana? Mungkin saudara cari di peta nggak ada. Saudara tahu ada satu desa namanya Tegal Delimo. Tahu saudara? Pak tahu? Tegal Delimo. Nggak tahu, ngaku aja nggak tahu kok. Kurang lebih dari Banyuwangi 45 menit ke selatan, Pak. Dekat pantai. Tegal Delimo. Desa apa ini? Begitu saya curiga, iki Gembala Sidang iki ngerjoya aku. Nggak ngomong-ngomong. Saya kan steret gini. Namanya melayani Tuhan. Nggak taunya di sana. Mlebu kampung, satu kampung gede. Cukup lebar, segit lebar itu lebih dari jalan ini. Tak lihat, jalannya makadam, batu, bagus. Tapi batu bukan aspal.
Seret. Ya gonjal-gonjal titik tapi bagus. Tatanya bagus. Setelah berhenti, saya lihat, loh, sana itu tanah. Jalan tanah sampai sini tok. Terus berhenti masuk rumah. Oh, ibadahnya di rumah ya. Begitu masuk, saudara, saya terperanjat. Loh, saya mau pulang, tapi gak mungkin. Terus diteplek, tenang. Tahu saudara, yang membuat saya terperanjat, ini gereja apa ini? Yang datang saudara, kurang lebih jemaatnya ada segini, penuh sesak, sesak rumah, ada 100-an lebih. Duh, kok gini ya? Ciut hati saya. Tahu saudara, yang datang bukan ganteng-ganteng, cantik-cantik gini. Ya memang cantik lah, bagus lah. Tapi apa? Sewekan, sarungan, terus kopiaan, terus atributnya ini. Aduh, ini gereja mau pesantren ini. Wes bingung aku segala apa, babah. Pokoknya Tuhan guys. Terus ngomong bahasa Indonesia, mereka diem. Terus dia ngomongin jemaah kemarin. Pak ngomong Jawa mek Madura Pak apa. Mateng. Oh, sampean iki ngomong ono Madura itu dicampur mek Jawa. Nah gitu gak ngerti. Akhirnya saya ngomong, nah ada seorang ibu pakai atribut didorong kursi roda. Yang saya lihat siapa? Pengawalnya ada 3 dorong, ada pendampingnya. Saudara siapa? Anak cantik kayak artis di sinetron. Itu yang tak liatin, mamanya nggak tak liatin. Anak kok cantik ya. Ini kita kondi wong ini. Lain-lainnya kumus-kumus ya pakai gitu. Dia pakai bajunya bagus kayak artis sinetron. Ya wis babah duduk depan. Wis saya khotbah sampai satu kemustahilan. Ya ini mujizat. Saya terasa, waduh gini. Langsung tak tantang sama saya. Ibu percaya Gusti Allah Yesus iso nyembuhno sampean. Percaya. Tak tarik sama saya, ayo berdiri. Kursi roda tetap berdiri. Wah, semua bingung kan tak berdiri. Akhirnya berdiri saudara. Berdiri. Waduh, taman saya niat wis. Langsung tak pegang gini. Saya nggak pegang gini, kan bukan murid, nggak boleh tuh. Dia pakai atribut itu. Tak suruh nempel gini. Jalan. Jalan ada 75 cm. Bayangin. Akhirnya sorak-sorai semuanya. Katakan amin. Jalan. Bener ini, saksi ini istri saya. Jalan nangis dia, terus tak duduk lagi. Sudah wis. Bubarannya selesai. Waduh, ada yang buta. Bener ya? Ini piro? 5 jadi. Iki 5. Iki piro? 1. Akhirnya tumpangi tangan. Ini belak ini pokoknya babah wis kadung keringetan kabeh. Ana sing lorencok, ana sing wis karo-karuan wis sampai keplek kabeh. Wis ngomong bahasa Jawa di sana, keplek kabeh. Bahasa semua keringetan. Lah ya boleh ana AC, gak ana AC. Kipas angin mak situ. Rasanya ya apa begitu sesak, lebih kecil dari ini rumah, tapi 100 orang. Akhirnya wis selesai, mulai. Aduh gak kuat. Wis ganteng ini keringetan kabeh. Ya tak? Terus pulang tak tanyain. Iya Pak. Tadi itu ada 110 jemaat. 70 itu santri, orang seberang. Karena ini kampung santri Pak. Jadi kalau ada pembicara, apalagi orang seperti Pak, ngumpul kabeh Pak, datang kabeh Pak. Oh gitu ya, iya. 2 hari orangnya datang ke Surabaya, ternyata ibu ini orang Pasuruan. Disumbangi sama dia, disambangi. Ketemu anak sing cantik, dia ngomong, ya Pak, ketemu anak sing ayu itu Pak, sing cantik. Duh mana ibu? Ke pasar. Duh wis, jalan. Iya sama pembantu, sebentar pulang. Terus saya becak pulang. Jalan ibunya. Bayangin. Jalan. Terus ngomong apa? Tolong apa? Sampai no ya,
dukun Cina lho ya sing doano aku lho. Dukun Cina ya apa? Ya bener orangnya ngomong. Loh, walaupun saya di Banjarmasin ya gitu dianggap dukun. Aku itu dukun kan ngawur aja. Nah itulah. Jadi saudara pun bisa, kalau saya doakan orang ada resepsi. Ini orang seberang ya, bukan orang Kristen ya. Di panggungnya itu walaupun banyak orang tak bisi, gelem tak doa. Gelem Pak, anaknya ini. Teman saya, temannya istri saya. Ini satu mangi tangan, belum suami istri. Sorry, perut mempelainya tak pegang, tak berbuahlah, beranak cucu lah dalam nama Yesus. Tahun depan dia putu kabeh. Ada kalau 5. Malah keponakan saya enggak bisa saya. Kenapa? Ketidakpercayaannya. Amin. Seperti Yesus di Nazaret. Wah, siapa itu? Iku anak tukang kayu ini enggak percaya. Keluarga saya sendiri enggak percaya. Ya sudah. Justru orang seberang itu banyak yang ada atribut gini juga bisa akhirnya sembuh. Percaya. Itu karena apa? Yesus yang menyembuhkan dia, bukan saya. Yesus melalui saya salurannya untuk menyembuhkan. Katakan amin. Kisah Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat atasnya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, dalam menemukan air hidup ada pembebasan dosa. Ayat 7 katakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber air. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita sangat membutuhkan air. Tidak ada air, dipotong. Ayo. Tidak tahu panitia ini ada acara apa ini. Oh, mumpung belum masuk. Butuh air. Kalau tidak ada air kita akan mati tuh. Ya kan? Tapi lain halnya dengan yang Yesus katakan. Air itu yaitu firman Tuhan. Ada firman Tuhan dalam diri saudara, dalam arti rohani. Saudara tidak akan haus lagi. Karena apa? Yohanes 4 ayat 3. Ya apa sih hari-hari ini? 13, 14 katakan. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi siapa minum air yang ku berikan kepadanya, ia akan haus lagi selama-lamanya. Ini saat Yesus ketemu wanita Samaria. Minum air hidup Yesus tidak akan pernah haus, karena itu berbicara dengan roh. Air hidup akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar dalam kehidupan yang kekal. Itu firman katakan. Yohanes 2 ayat 7 ayat 38 katakan, barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Amin. Terus ada pembebasan dosa ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Itulah karya Yesus yang sempurna. Kedatangannya. Ini ada penebusan dosa. Injil Yohanes katakan, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Yesus katakan firman di atas di hadapan orang-orang Israel saat itu. Nah, itu rahasia saudara. Baca firman. Karena orang-orang Israel nggak percaya Yesus, malah Yesus nggak diakui, Yesus nggak dihormati, Yesus nggak diakui sebagai Mesias. Maka mereka tidak percaya. Oleh karena itu, mereka menyalibkan Yesus, membunuh menyalibnya. Rasul Paulus menulis, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan. Yakub, inilah perjanjian dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Bila orang Israel percaya pada Yesus, dihapuskan dosanya. Saudara dan saya saat ini sudah sepenuhnya percaya pada Yesus. Taruh dalam diri saudara. Natal tahun 2025. Taruh kepercayaan saudara dalam Yesus.
Jadi kalau ada Yesus dalam diri saudara, saudara sudah tenang. Jadi saudara harus mendengar apa yang Yesus katakan dan inginkan. Bukan enaknya telinga untuk firman yang enak-enak. Bukan. Yesus inginkan saudara itu mendengar apa? Perjanjian baru anugerah. Bukan perjanjian lama hukum Taurat. Yang seperti katakan, nanti kamu dikutuk loh. Nanti kamu dikutuk loh. Kalau kamu menyakiti, tidak menghormati Tuhan, kamu dikutuk loh. Itu sudah lewat, saudara. Nggak payu, ya. Nggak laku, sudah usang. Jangan dengar itu, biarinlah orang ngomong. Biarin, nggak apa-apa. Tapi saudara mendengar tentang pekabaran Injil anugerah yang benar. Itu yang Yesus inginkan. Katakan amin. Apakah itu berlaku? Kalau saudara sudah percaya Yesus, tentu berlaku. Itulah, saudara sudah hidup dalam perjanjian baru anugerah. Saat ini Yesus telah datang. Sukacita diberikan, kabar baik anugerah, dan Tuhan telah menyelesaikan semua yang diberikan oleh Bapa. Dia lakukan. Bahkan Yesus ditolak oleh mereka dan mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Di antara orang mati. Oleh darah, tumpahan darahnya ada penebusan dosa. Tanpa tumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Tidak ada. Tanpa penumpahan darah. Efesus 1 ayat 7 dan 8 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Katakan amin. Sekarang kita telah menaruh hidup dalam Yesus, dan kita akan diubahkan. Bukan saudara yang merubahkan diri, dia yang akan mengubahkan saudara. Kalau saudara memang sudah menaruh hidup dalam diri Yesus, dalam Yesus, saudara akan diubahkan dan serupa dengan dia. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Saudara akan diubahkan. Saya pun setiap hari diubah terus. Memang kalau saudara, saya mau jadi putih, kan mesti dikuliti dulu supaya putih. Hitamnya hilang, putih jadi putih. Kan sakit memang. Ya gak apa-apa sakit. Orang saya sakit, Yesus sakit kok. Ya ayat tadi itu Galatia 2:28. Saya waktu itu masih rohani muda, nggak besar, nggak iman saya. Cuma saya ingat saya kena kencing batu tahun 2001. Saya tobat tahun 98 akhir, tahun 99 mulai naik mimbar jadi pendeta. Terus tahun 2001 saya nggak kerja tuh 2,5 tahun. Terus saya kena vonis kencing batu. Waduh, sakit sungguh. Sakit, di USG kelihatan batunya, fotonya ada. Akhirnya tambah nemen, tambah gak karu-karuan. 15 menit pipis darah. 15 menit ini, tahu-tahu sampai 5 menit. 5 menit sekali, saya nggak berani keluarnya apa di jalanan, darah loh keluar. Akhirnya timbul iman saya. Waktu pipis saya doa, tetap darah. Doa lagi, tetap darah. Oh Tuhan, akhirnya sano anakku ya. Diajari saya. Ayat ini, Galatia 2:20. Hidupku yang kuhidupi saat ini bukan milikku, tapi Engkau dalam diriku. Tuhan, aku ini sakit sekarang Tuhan, kesiksa. Kencing darah terus. Aku percaya. Aku sakit, boleh sakit. Tapi Engkau tidak akan sakit lagi. Nggak mungkin Engkau sakit. Aku seperti Engkau tidak akan sakit. Dalam nama Yesus keluar. Pembus. Keluar. Tidak ada darahnya, bersih. Di pispot itu. Akhirnya dulu nggak ada HP yang bagus, bisa difoto. Tak ingat persis sama hasil USG saya. Ada yang sak berasnya Jepang. Saya pernah di Jepang makan nasi gede Pak, Jepang. Gede. Ya itu ada satu sak gitu kecil-kecil persis sama foto. Ngapain kok seperti foto? Karena Tuhan ingin tunjukkan saya.
Tuhan demonstrasi, itu ya, persis ya, bersih ya. Persis yang ngomongin USG, persis. Akhirnya sampai sekarang saya sehat. Amin. Saudara bisa? Mulai sekarang ya. Doa sendiri gak apa-apa. Tapi ya tetap cari Pak Gembala lah. Kalau perlu didoakan, Pak Gembala doakan. Saya tidak mampu. Ngomong gak apa-apa. Tapi jangan tergantung. Nah itu. Saudara pun bisa. Karena ada ayat katakan, apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu yang akan dilakukan. Tapi jangan sembarangan menuduh orang loh. Jangan ya saudara. Jangan. Biar orang itu supaya dihukum oleh alam sendiri. Seperti saya katakan, kamu sakiti aku, silakan, enggak apa-apa. Asal aku nggak nyakitin kamu. Amin. Saat ini kita telah terima 3 hal warisan atas kedatangannya. Kehidupan yang kosong dipenuhkan, yang lemah dikuatkan. Ketakutan dilenyapkan, mujizat dinajarkan. Dahaga menemukan air hidup, ada pembebasan dosa. Dia telah datang, kasih sukacita diberikan, damai sejahtera ditinggalkan bagi kita setiap hari sepanjang hidup kita. Amin. Dan sekarang kita berada, dia sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Ini ayat yang sangat menghibur. Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik apa? Ke surga. Katakan amin. Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Yesus yang sama, Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya kelak. Akhirnya pahami ini. Nabi Yesaya bernubuat melihat keselamatan bagi umat Tuhan. Namun kita, saudara dan saya saat ini melihat dan menerima di dalam Kristus bahwa apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu yang dijanjikan selalu digenapi. Mari sorak-sorai bagi saudara, bagi Tuhan. Digenapi. Yesaya melihat, bernubuat, tapi tidak menerima. Saudara saat ini melihat Natal. Saudara merasakan dan menerima apa yang dinubuatkan itu digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Inilah pesan Natal yang kita rayakan hari ini. Injil anugerah dan kebenaran Yesus bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Katakan amin. Ya selanjutnya